Teks eksplanasi ilmiah dan sosial. Apakah kalian pernah mendengar istilah teks eksplanasi? Materi teks eksplanasi sebenarnya sudah diajarkan sejak kalian duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, khususnya di kelas 8. Materi ini juga diberikan kembali saat kalian duduk di kelas 11 SMA. Jika kalian sudah lupa tentang teks eksplanasi, artikel ini akan membantu kalian mengingat kembali materi tentang teks eksplanasi secara lengkap dan jelas. Penjelasan dimulai dari pengertian teks eksplanasi itu sendiri. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana suatu kejadian atau peristiwa ilmiah atau peristiwa sosial terjadi. Jika teks eksplanasi menjelaskan tentang proses terjadinya peristiwa-peristiwa alam yang berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan, maka teks eksplanasi tersebut disebut dengan teks eksplanasi ilmiah. Contoh dari teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menjelaskan proses terjadinya banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Sedangkan jika teks eksplanasi tersebut menjelaskan tentang proses terjadinya peristiwa sosial yang sering terjadi di sekitar kita, maka disebut dengan teks eksplanasi sosial. Contoh teks eksplanasi sosial adalah teks eksplanasi yang menjelaskan proses terjadinya pengangguran di masyarakat. Dari penjelasan di atas, tentunya kalian sudah memahami perbedaan antara teks eksplanasi ilmiah dengan teks eksplanasi sosial. Lalu, apa tujuan dari dibuatnya teks eksplanasi? Teks eksplanasi bertujuan untuk memberitahu pembaca mengapa dan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Selain itu, teks eksplanasi juga dapat menjelaskan suatu proses secara logis. Teks eksplanasi memiliki beberapa ciri khusus, seperti informasi yang terdapat di dalam teks eksplanasi disampaikan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Teks eksplanasi bersifat informatif, artinya, penulis tidak mencoba mempengaruhi pembaca agar percaya dengan topik yang dibahas oleh penulis. Bahasa atau gaya penulisan teks eksplanasi adalah menggunakan kata penanda urutan waktu seperti kemudian, setelah itu, sebelum, ketika, dan tiba-tiba, atau menggunakan penanda sebab akibat seperti karena, oleh sebab itu, sehingga, dan oleh karena itu. Topik yang dibahas berfokus pada hal-hal yang bersifat umum, bukan membahas partisipan atau manusia. Bahasanya menggunakan kata ganti benda yang merujuk pada fenomena. Tersusun atas paragraf-paragraf dan setiap kalimat yang menyusun paragraf berisi tentang fakta. Setiap paragraf dalam teks eksplanasi mengusung sebuah topik. Setiap jenis teks memiliki struktur penyusun yang berbeda-beda. Suatu teks dapat dikatakan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur seperti berikut. Pernyataan umum. Bagian pernyataan umum dalam teks eksplanasi biasanya menjelaskan tentang identifikasi umum suatu fenomena atau peristiwa yang akan dibahas. Topik yang diangkat oleh penulis di bagian ini berisi tentang bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Urutan sebab akibat. Sesudah mengetahui gambaran umum fenomena atau peristiwa yang akan dibahas, bagian sebab akibat berisi tentang penyebab terjadinya fenomena tersebut dan berisi akibat yang disebabkan dari terjadinya fenomena tersebut. Sebab akibat suatu fenomena dapat dituliskan deskripsi atau penjelasannya sehingga informasi yang disajikan akan semakin lengkap. Bagian deskripsi tersebut dikenal sebagai deretan penjelas. Interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat disebut sebagai penarikan suatu simpulan. Di bagian interpretasi kalian dapat menuliskan simpulan fenomena yang sudah dibahas di bagian sebelum interpretasi, yakni bagian pernyataan umum dan sebab akibat.